Nah, sahabat Tribuners, memang beberapa hari yang lalu, tepatnya pada pekan kemarin, pada tanggal 4 November dan juga 8 November, telah terjadi aksi dugaan yang mengarah pada dugaan penculikan yang dialami oleh dua siswa dan siswi dari sekolah dasar negeri yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Nah, dua siswa ini berinisial R dan A mengalami aksi percobaan penculikan di hari yang berbeda. Karena memang penculikan pertama ini dikabarkan terjadi pada hari Selasa, yaitu tanggal 4 November 2025, di mana waktu itu sekiranya pukul 11.30 waktu untuk anak ataupun pelajar dari sekolah dasar di Indonesia ya, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus ini selesai mengikuti pembelajaran KBM ya, kegiatan belajar mengajar harian. Yang kemudian saat itu memang kondisinya di sekolah yang bersangkutan di wilayah Kecamatan Kota Kudus ini tidak menggelar eh, kegiatan sholat zuhur berjamaah karena memang suatu persoalan yang kemudian dipulangkan lebih awal. Nah, pada saat itu memang salah satu siswa dari kelas 3 di SD negeri tersebut seperti biasa pulang ke rumahnya yang berlokasi tidak jauh ya dari sekolahan ya, hanya beberapa puluh ataupun seratusan meter saja dari sekolahan. Kemudian dia kemudian pulang dari sekolah dengan cara berjalan kaki. Nah, selepas keluar dari gerbang dari sekolahan, dia dibuntuti oleh seseorang laki-laki ya, yang kemudian membuntutinya dan menawarkan dia untuk diantarkan pulang bersama dengan dalih diminta oleh ibunya untuk menjemput dia. Namun dari siswa ini yang kemudian menolak dan berusaha untuk uh, melanjutkan perjalanannya pergi ke rumahnya, namun terus dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, lepas dari kejadian ini, memang dari siswa ini kemudian bertemu dengan salah satu tetangga yang mana kemudian menyapa dari siswa ini yang pada akhirnya buntutan ataupun orang yang tidak dikenal ini membuntuti dari siswa ini, akhirnya pergi tidak melanjutkan dari aksinya. Hal serupa juga terjadi selang 4 hari setelahnya, yaitu pada Sabtu, tepatnya di tanggal 8 November 2025, dengan waktu yang hampir sama, meskipun di hari yang berbeda, yaitu sekitar pukul 10.30. Saat itu memang kondisi dari sekolahan, karena memang hari Sabtu pulang lebih awal, eh, sekitar pukul 10 lebih ya, yang mana korban ini sebenarnya dua orang yang kemudian dibuntuti ataupun didekati oleh dua sosok orang misterius yang tidak dikenal, yang kemudian mengendarai sepeda motor dan menawarkan siswa untuk diantarkan pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dengan dalih yang sama dengan kejadian yang sebelumnya, yaitu diminta oleh orang tuanya untuk menjemput dia seolah-olah untuk dibawa diantarkan ke rumah dari pelajar. Nah, kebetulan juga dari siswa yang menjadi korban ini sama-sama dari kelas 3 ya, meskipun orang yang berbeda ya, ataupun pelajar yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan, namun peristiwa ini kemudian digagalkan kembali oleh masyarakat sekitar yang kemudian mengetahui ada gerak-gerik dari orang yang tak dikenal untuk berusaha menjemput salah satu pelajar sekolah dasar negeri yang kemudian dicoba untuk dicegah. Nah, peristiwa ini sempat menggegerkan dari masyarakat di wilayah sekolah tersebut, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Kudus, yang kemudian salah satu keluarga korban yaitu kakak dari salah satu korban ini mengadu kepada pihak sekolahan, dalam artian untuk berharap ya agar sekolah yang bersangkutan ini meningkatkan kewaspadaannya, khususnya sampai anak-anak ini bisa dijemput
oleh orang tua masing-masing dengan metode ataupun standar operasional yang sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Nah, peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, khususnya di Polsek Kota Kudus, untuk segera dilakukan penindakan lebih lanjut dalam hal dari segi hukum yang berlaku. Demikian. Lalu apa tindak lanjut dari sekolah dan kepolisian atas peristiwa ini, rekan Saiful? Nah, pihak dari sekolah setelah dikonfirmasi memang sudah mengetahui kronologi dari cerita dua korban ini, yang mana mereka memang tidak mengetahui siapa sosok yang kemudian menawarkannya untuk mengantarkan pulang, dan juga sudah mengetahui dari cerita keluarga dari masing-masing korban untuk selanjutnya menjadi perhatian dan evaluasi dari pihak sekolah. Bahkan pihak sekolah juga menegaskan bahwa di lingkungan sekolah tersebut sejatinya sudah terpasang 3 titik CCTV untuk membantu pengawasan dan pengamanan dari anak-anak yang selama belajar di dalam sekolahan. Namun pihak sekolah memang tidak mungkiri belum adanya kamera pengawas yang juga dipasang di luar dari lingkungan dari pihak sekolah, karena memang ranah dari kewajiban pihak sekolah ini pada khususnya ada pada kegiatan pada anak-anak yang dilakukan di dalam sekolah. Namun dalam beberapa waktu ke depan, khususnya di 2026 rencananya pihak sekolah juga akan menyiapkan SOP khusus ya untuk terkait dengan kepulangan dari siswa dan juga penjemputan dari siswa utamanya bagi siswa-siswa yang kategori usia yang masih dini ya, dari kelas 1 hingga sampai kelas 3 maupun dari kelas 4. Pihak sekolah juga mengimbau kepada orang tua siswa untuk tidak apa namanya, tidak membiarkan anaknya yang sekolah dengan usia yang masih kecil dibiarkan pulang sendiri dan juga berangkat sendiri. Namun diimbau untuk melakukan penjemputan ketika waktu pulang dari sekolah tiba. Nah, untuk kepolisian sendiri dari jajaran Polres Kota sebenarnya memang sudah mendapatkan dan pelaporan dari pihak sekolahan atas peristiwa yang sempat menggegerkan dari wilayah masyarakat di wilayah kecamatan kota. Nah, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Kota Kudus, bahwa penyelidikan sudah dilakukan dengan menerjunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, apakah memang kejadian yang dilaporkan ini masuk dalam ranah pidana, yaitu pidana dugaan penculikan, ataupun memang ada miskomunikasi antara pihak keluarga ataupun dengan sekolah dan juga korban. Namun hasil penyelidikan sementara memang belum bisa dipastikan apakah kejadian tersebut baik itu di tanggal 4 November maupun 8 November ini memang terindikasi adanya ancaman ataupun dugaan upaya penculikan. Namun tetap dari kepolisian mengimbau kepada pihak sekolah dan juga masyarakat, juga orang tua dari siswa dimanapun berada, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada jam-jam rawan ya, diantaranya yaitu jam istirahat, kemudian jam kepulangan sekolah, agar kejadian serupa bahkan kejadian aksi penculikan ini bisa dihindarkan di wilayah Kabupaten Kudus. Demikian dari Kudus. Terima kasih, rekan.